Kamu udah nonton belum video tentang kategori-kategori rasio yang udah kita bahas sebelumnya? Ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Nah, selain 3 rasio yang udah kita bahas sebelumnya, kita akan kenalan dengan kategori rasio selanjutnya, yaitu rasio valuasi atau valuation ratio. Jumpa lagi bersama aku, Brenda Andrina di Overhead Stock Nanovest. Di episode kali ini, kita akan sama-sama kenalan lebih dalam lagi dengan valuation ratio. Oke, valuation ratio ini adalah rasio yang cara penggunaannya relatif mudah. Sehingga valuation ratio ini menjadi rasio yang paling umum dikutip untuk melakukan analisis daya tarik investasi di perusahaan. Valuation ratio ini menampilkan hubungan antara kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai pasarnya. Langkah-langkah yang ada dalam valuation ratio ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada investor dalam menentukan seberapa menarik nilai saham perusahaan di pasar. Apakah harganya murah atau mahal? Secara umum, semakin rendah tingkat rasio, maka semakin menarik untuk investasi di suatu perusahaan. Cara menghitung valuation ratio ini yaitu dengan membandingkan nilai pasar perusahaan dengan beberapa metrik keuangan fundamental, seperti pendapatan, arus kas, dan laba bersih. Valuation ratio memiliki beberapa contoh populer yang sering digunakan sebagai upaya dalam memvaluasi saham, yaitu price to earning ratio atau rasio PE dan price to book value atau PBV. Pertama, yaitu price to earning ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan dengan cara mengaitkan saham perusahaan dengan laba bersihnya. Price to earning ratio biasanya dikenal sebagai kelipatan harga atau kelipatan pendapatan, karena menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah dari pendapatannya. Price to earning juga dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan performa di masa lalu atau dengan membandingkan perusahaan dengan perusahaan kompetitor yang sejenis atau dari waktu ke waktu. Nah, lalu gimana sih cara menentukan nilai price to earning ini? Caranya yaitu cukup membagi harga saham saat ini dengan laba per saham. Kedua, yaitu price to book value. Ini merupakan rasio nilai pasar saham suatu perusahaan atau harga saham terhadap nilai buku ekuitasnya. Apa itu nilai buku ekuitas? Nah, nilai buku ekuitas ini adalah nilai aset perusahaan yang dinyatakan di neraca. Nilai buku ekuitas per lembar saham menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Price to book value sendiri didefinisikan sebagai selisih antara nilai buku aset dan nilai buku kewajiban. Price to book value dapat menjadi tolak ukur bagi investor dalam menilai suatu saham dengan benar. Saat rasio price to book 1, berarti harga saham diperdagangkan sesuai dengan nilai buku perusahaannya. Dengan kata lain, harga saham akan dianggap adil dari sudut pandang price to book value. Perusahaan dengan rasio price to book yang tinggi atau lebih dari 1 dapat berarti harga sahamnya dinilai terlalu tinggi. Sedangkan perusahaan dengan rasio price to book yang lebih rendah atau kurang dari 1 dapat dikatakan undervalue. Dengan kata lain, harga saham diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dibanding dengan nilai aset perusahaan. Yang perlu dicatat, rasio price to book ini harus dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama. Karena rasio ini dapat lebih tinggi untuk beberapa industri lain. Jadi penting untuk membandingkannya dengan perusahaan yang susunan aset dan kewajibannya serupa, misalnya sama-sama di sektor logistik. Analis rasio price to book ini merupakan bagian penting dari pendekatan investasi nilai secara keseluruhan. Pendekatan semacam itu secara inheren mengasumsikan bahwa pasar agak tidak efisien. Dan oleh karena itu, pada waktu tertentu perusahaan melakukan perdagangan secara signifikan lebih kecil dari nilai sebenarnya. Nah, itu tadi penjelasan seputar valuation ratio. Kalau kamu mau info lebih lanjut seputar keuangan dan saham, langsung aja cek video lainnya di kategori Overhead Stock. Oke guys, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ini ya. Kira-kira video apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.